Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ruji. Saya mahasiswa pasca sarjana di IAIN Laksa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Kebetulan tugas saya kali ini berjudul Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Baik, berikut penjelasan dari tugas penjelasan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas makalah kuliah saya yang berjudul Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah hadir sebagai solusi strategis yang memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang adil dan bebas dari praktek riba. Lembaga keuangan mikro syariah berbeda dari lembaga keuangan mikro konvensional karena LKMS ini beroperasi dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong. Hal ini memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pengurangan kesenjangan sosial. Oke. Definisi dan manfaat dari lembaga keuangan mikro syariah atau kita singkat menjadi LKMS. Definisi LKMS ini adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha secara syariah dalam bentuk pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat menengah ke bawah dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. LKMS beroperasi, prinsip operasionalnya yaitu menghindari praktik riba atau bunga, gharar, atau ketidakjelasan dan maisir atau perjudian, serta lebih menekankan pada sistem bagi hasil dan keadilan sosial. LKMS ini dapat berbentuk Baitul Mal wa Tanwil atau BMT, koperasi syariah, atau lembaga lainnya yang diakui secara hukum dan syariah. Manfaat LKMS bagi masyarakat yaitu yang pertama untuk meningkatkan inklusi keuangan. LKMS menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank, konvensional, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan atau wilayah terpencil. Yang kedua, untuk memberdayakan ekonomi mikro. Dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah, LKMS mendukung pertumbuhan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Yang ketiga, manfaat LKMS yaitu untuk mendorong keadilan ekonomi. Sistem bagi hasil dan tanpa riba memungkinkan terciptanya hubungan yang adil antara lembaga dan nasabah. Selanjutnya, manfaat LKMS bagi masyarakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui pembiayaan produktif, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan sosial, LKMS turut serta dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pentingnya LKMS dalam sistem keuangan. LKMS menjadi komponen penting dalam sistem perekonomian sosial, dalam sistem perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Masyarakat yang berada pada lapisan bawah seringkali terpinggirkan dari sistem keuangan formal, baik karena keterbatasan akses, jaminan, maupun pengetahuan. Secara ekonomi, sektor mikro menyumbang porsi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. LKMS memberikan pembiayaan yang mendorong produktivitas dan membentuk pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Oke, lanjut. Dasar hukum dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yaitu regulasi utama yang mengatur pembentukan, kegiatan usaha, pengawasan, dan pengembangan lembaga keuangan mikro. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
mengatur perbankan syariah dengan prinsip dan ketentuan yang juga relevan dan menjadi rujukan bagi LKMS. Selanjutnya, regulasi OJK. Peraturan teknis terkait operasional LKMS termasuk perizinan, pembinaan, pengawasan, dan transformasi LKMS ini ada di dalam regulasi OJK. Banyak nanti regulasinya. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI. Pedoman syariah yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia termasuk LKMS. Kegiatan usaha LKMS. LKMS ini kegiatan usahanya yaitu berbentuk baitul mal, yaitu mengelola dana-dana sosial Islam atau jiswas untuk bantuan kepada masyarakat miskin, pembiayaan usaha produktif tanpa imbal hasil, pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Selain baitul mal, LKMS juga berusaha yaitu baitul tamwil, yaitu kegiatan bisnis yang berorientasi pada profit. Itu seperti pembiayaan syariah, murabahah, mudarabah, simpanan syariah atau wadiah, mudarabah, dan juga pelayanan jasa keuangan lainnya. Selain kedua kegiatan di atas, LKMS juga ada melakukan pembinaan dan pendampingan seperti pelatihan keterampilan usaha, konsultasi bisnis dan pemasaran, pendampingan penggunaan dana, juga ada melakukan inovasi produk dan teknologi seperti aplikasi pembiayaan syariah mobile, simpanan digital, dan dompet syariah, sistem informasi manajemen berbasis cloud. Transformasi LKMS. Lembaga keuangan mikro syariah wajib bertransformasi menjadi BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah jika melakukan kegiatan usaha melebihi di satu wilayah, kabupaten atau kota, tempat kedudukan LKMS, atau telah memiliki ekuitas minimal 5 kali dari persyaratan modal disetor minimum BPRS dan jumlah dana pihak ketiga minimal 25 kali dari persyaratan modal disetor minimum BPRS. Selama proses transformasi, LKMS dilarang melakukan perubahan lokasi kota atau kabupaten tempat kedudukan, bentuk badan hukum, dan atau prinsip kegiatan usaha. Penyelenggaraan usaha LKMS. Penyelenggaraan usaha LKMS mengacu pada tata kelola dan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Setiap LKMS harus memiliki badan hukum yang sah, serta izin usaha dari otoritas yang berwenang. Struktur organisasi LKMS umumnya mencakup pengurus, pengawas internal dan syariah, komite pembiayaan, serta unit usaha sosial dan komersial. Manajemen risiko penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan LKMS, termasuk risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, dan kepatuhan syariah. Produk dan layanan LKMS. Produk dan layanan LKMS ini banyak seperti produk simpanan, yaitu tabungan wadiah, tabungan mudarabah, deposito syariah. Untuk produk pembiayaan ada murabahah, mudarabah, musyarakah, atau ijarah. Selanjutnya ada produk sosial, yaitu distribusi zakat, infak dan sedekah, dan wakaf produktif. Untuk di sektor jasa keuangan ada transfer dana, pembayaran tagihan, pelatihan keuangan mikro. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, LKMS hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional. Dengan prinsip-prinsip Islam, LKMS tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga membangun keadilan ekonomi, memberdayakan masyarakat kecil, dan memperkuat ekonomi umat. Saran untuk pemerintah dan regulator perlu terus mendorong penguatan kapasitas LKMS melalui regulasi dan pembinaan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas lembaga. Saran untuk LKMS, digitalisasi dan integrasi sistem keuangan syariah harus diperluas untuk menjangkau LKMS dan meningkatkan efisiensi operasional.
Saran untuk masyarakat, pendidikan literasi keuangan syariah harus diperluas agar masyarakat memahami manfaat LKMS dan dapat memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Baik, sekian penjelasan dari makalah saya. Terima kasih. Apabila ada saran dan juga kritik, mohon agar bisa lebih makalah ini bisa lebih bangun lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.